Ayo, ayo Iya. cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Dewi yang terhormat, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon izin Bunda Dewi, saya Juwariah sebagai moderator. Mohon maaf kemarin kami tidak bisa mengikuti presentasi seminar riset dan hari ini kami presentasi sendiri dengan Zoom berlima, maaf. Dan presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Salisatul Widat. Yang lain mohon mematikan mic-nya ya. Monggo, Bu Salisatul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya teman-teman. Saya di sini akan menyampaikan, memaparkan dengan judul meningkatkan rasa cinta tanah air melalui metode cerita dengan media wayang tokoh pahlawan nasional di kelompok bermain Al-Ikhlas. Next Bunda. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Lanjut, identifikasi masalah dalam judul kami, judul saya yaitu identifikasi masalahnya. Anak didik kurang mendapatkan informasi tentang pentingnya cinta tanah air. Yang kedua, rendahnya komunikasi yang intens antara orang tua dan anak itu sendiri. Identifikasi yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman guru tentang sejarah pahlawan di Indonesia. Kemudian pembatasan masalah, apakah guru sudah menggunakan metode dan media yang sesuai? Di sini kami di kelompok bermain menggunakan apakah kondisi awal anak didik untuk mendengarkan cerita kepahlawanan sudah memadai. Kita juga melalui dongeng dan lain sebagainya dengan bercerita ya. Next Bunda. Tujuan penelitian itu sendiri yaitu untuk meningkatkan rasa cinta tanah air pada anak. Dengan bercerita tadi dalam permasalahan, kita memecahkan masalah yaitu untuk meningkatkan rasa cinta tanah air pada anak didik kita. Yang kedua, untuk mengetahui proses implementasi metode cerita dengan media wayang tokoh pahlawan nasional dalam meningkatkan rasa cinta tanah air pada anak kelompok bermain di kelompok bermain Al-Ikhlas Desa Ngembak. Lanjut. Kemudian manfaat dari penelitian tersebut yaitu bisa menjadi manfaat kepada bagi anak didik sendiri, kemudian bagi guru, bagi lembaga, dan bagi peneliti dalam kajian kami. Next Bunda. Dalam kajian pustaka Cinta Tanah Air, yaitu cinta tanah
air itu sendiri, perilaku cinta tanah air, dan menanamkan cinta tanah air pada diri anak didik kita. Kemudian dalam next Bunda, metode cerita kami yaitu bagaimana pengertian metode cerita itu sendiri, tujuan bercerita, manfaat metode bercerita, fungsi bercerita, dan kelebihan dan kelemahan metode bercerita itu sendiri. Di sini kami memberikan contoh kepada anak-anak yaitu pahlawan nasional, di antaranya R.A. Kartini, yang kedua Insinyur Soekarno, dan yang ketiga Pangeran Diponegoro. Kami di sini akan menyampaikan kepada anak-anak di antara pahlawan ketiga tersebut gitu ya. Lanjut, metode penelitian dengan pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Kemudian setting penelitian itu sendiri yaitu dengan tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di kelompok bermain Al-Ikhlas Desa Ngembak Purwodadi, Kabupaten Gerobogan. Kemudian waktu pelaksanaannya yaitu penelitian ini saya laksanakan di bulan Desember sampai Januari. Next. Subjek penelitian itu sendiri kami adalah di kelompok bermain Al-Ikhlas Desa Ngembak yang berjumlah 20 anak yang terdiri dari 13 anak laki-laki dan 7 anak laki-laki, anak perempuan, maaf. Terus dari fokus penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian laksanakan berdasarkan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dalam kelompok bermain Al-Ikhlas. Kemudian sumber data kami mengambil data anak didik kami, yaitu kelompok bermain Al-Ikhlas, kemudian tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas pembelajaran, kemudian dokumen atau arsip antara lain yaitu berupa kurikulum, RPPM, dan buku penilaian. Prosedur penilaian dalam penelitian ini adalah dilakukan di kelompok bermain Al-Ikhlas dengan metode cerita dengan media wayang tokoh pahlawan nasional untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Next. Prosedur penelitian, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian metode dan instrumen pengumpulan data melalui observasi dan metode dokumentasi. Dan bisa untuk memenuhi syarat tugas UAS seminar riset dalam semester ini. Mohon bimbingannya. Terima kasih kepada Bunda Dewi dan kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk paparan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Arifina. Sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Bu Arifina ya. Ya. Waktunya 5 menit, Bu, ora cukup. Nggih. Bisa mohon tolong, Bu, tujuh sensitifnya. Ya, sebentar. Ya. Sudah kelihatan? Ampun deh. Monggo, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Moderator. Mohon izin Ibu Dewi untuk menyampaikan tugas PPT seminar riset, yaitu dengan judul saya meningkatkan motorik halus anak usia 3-4 tahun melalui permainan play-doh DKB Cerdas Bangsa Desa Kluwan,
Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, tahun pelajaran 2022-2023. Yang bab 1 yaitu pendahuluan. Yang A, latar belakang masalah. Upaya pengembangan anak usia dini harus dilakukan melalui kegiatan bermain, karena dunia anak adalah dunia bermain. Bermain merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Bermain juga membantu anak mengenal dirinya. Melalui bermain, anak memperoleh kesempatan untuk berkreasi, bereksplorasi, dan mengekspresikan perasaannya. Keterampilan motorik halus ini sangat diperlukan oleh anak-anak dalam persiapan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Karena hampir sepanjang hari, anak-anak di sekolah menggunakan kemampuan motorik halus untuk kegiatan akademiknya. Tujuan dari perkembangan motorik halus adalah anak mampu mengembangkan keterampilan motorik halus yang berhubungan dengan gerak kedua tangan, gerak jari jemari seperti menulis, menggambar, dan memanipulasi benda-benda. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, penggunaan permainan yang menarik dan edukatif merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Salah satunya adalah play-doh. Berdasarkan runtutan alasan di atas, maka penulis mengambil judul meningkatkan motorik halus anak usia 3-4 tahun melalui permainan play-doh di KB Cerdas Bangsa, Desa Kluan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, tahun 2022-2023. Yang B, rumusan masalah. Yang pertama, apakah permainan play-doh dapat meningkatkan motorik halus anak di KB Cerdas Bangsa Desa Kluan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan? Dan yang kedua, seberapa besar peningkatan motorik halus anak usia 3-4 tahun di KB Cerdas Bangsa Desa Kluan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan melalui kegiatan bermain play-doh? Yang C, tujuan penelitian. Tujuannya yang ingin dicapai ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui penggunaan permainan play-doh dalam meningkatkan motorik halus anak di KB Cerdas Bangsa, dan yang kedua untuk mengetahui seberapa besar peningkatan motorik halus anak usia 3-4 tahun di KB Cerdas Bangsa Desa Kluan melalui kegiatan bermain play-doh. Yang D, manfaat penelitian. Manfaat yang pertama secara teoritis yaitu memberikan informasi bagi pengembangan proses pembelajaran sesuai dengan hasil dan temuan penelitian. Dan yang kedua, manfaat praktis yaitu meliputi ada peserta didik, orang tua, pendidik, lembaga, dan bagi peneliti. Yang bab 2 yaitu A, kajian pustaka. Yang pertama dari Wiwi Habibah dan Sri Widayati tahun 2014. Judulnya peningkatan kemampuan motorik halus anak usia 3-4 tahun melalui kegiatan menggunting dasar di SPS Al-Mutakin Jombang. Dan yang kedua dari Mardiati dan Sri Hartati tahun 2020. Judulnya pengaruh penggunaan pasir kinetik terhadap perkembangan motorik halus anak di taman kanak-kanak. Sekarang yang B yaitu kerangka teoritis. Perkembangan keterampilan motorik halus anak adalah perubahan kemampuan gerak menggunakan otot-otot halus pada jari tangan dan koordinasi mata serta jari tangan untuk melakukan kegiatan. Play-doh sendiri adalah alat permainan yang terbuat dari campuran adonan tepung terigu, garam, air, minyak goreng, lalu diberi pewarna agar terlihat menarik. Penelitian ini menggunakan media play-doh sebagai bahan utamanya. Kurang lebihnya contohnya seperti di gambar ini, contoh play-doh. Yang C sekarang kerangka pikir. Kerangka pikir itu ada dimulai dari kondisi awal, proses tindakan sebelum penggunaan play-doh, terus tindakan penelitian, ada siklus 1, siklus 2, kemudian kondisi akhir, motorik halus anak meningkat. Yang D, hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara yang belum tentu kebenarannya untuk membuktikan kebenaran tersebut. Dari pengertian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah melalui kegiatan penggunaan play-doh, motorik halus anak di KB Cerdas Bangsa Desa Kluan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Yang bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang A, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan penelitian tindakan kelas. Yang B, waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian di lokasi KB Cerdas Bangsa Desa Kluan, Kecamatan Penawangan. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan, yaitu September sampai November 2022.
Yang C, populasi dan sampel penelitian. Subjek dalam penelitian ini anak usia 3-4 tahun yang berjumlah 12 orang di KP Dispensari Satuan. Yang D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama ada wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Yang E, teknik analisis data. Dalam penelitian tindakan kelas, analisis data dilakukan terhadap seluruh hasil pengamatan. Dalam analisis data ini digunakan analisis deskriptif komparatif dengan cara membandingkan antara hasil penelitian dengan pedoman yang ditetapkan sebagai patokan perbandingan, yaitu indikator keberhasilan. Cara menentukannya adalah dengan cara membandingkan keadaan pada kondisi awal prasiklus dengan hasil siklus 1 dan siklus 2. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai penentu untuk mengetahui berhasil atau tidaknya tindakan yang dilakukan. Jika tindakan siklus 2 tidak berhasil, dalam arti belum memenuhi target, maka dilakukan siklus 3 dan seterusnya hingga menunjukkan keberhasilan signifikan dengan indikator kinerja dalam penelaksanaan penelitian. Yang terakhir yaitu daftar pustaka dari Arifinto Suharjono dan Supardi tahun 2012 dan selanjutnya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Arifinan oleh ini siapa, Ibu Henry ya? Maaf kok nggak mau ganti. Ini dari Ibu Puguh nggih? Paparan yang nomor 4. Ya. Monggo Ibu Puguh. Ya, terima kasih pada waktunya. Saya presentasikan Maaf suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Kalau gini Bu, banter enggak? Ya. Banter. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya. Nama saya Pugu Sonjianti. Keberanian berbicara anak melalui kegiatan makro di latar belakang. Monggo Bu, latar belakang. Latar belakang masalah. Keterampilan berkomunikasi secara lisan masih kurang. Hal ini dapat dilihat pada laporan perkembangan anak yang menunjukkan bahwa masih terdapat indikator-indikator pada aspek bahasa, terutama pada lingkup perkembangan mengungkapkan bahasa yang belum tercapai dengan baik. Di antaranya indikator menyebutkan nama orang tua, berkomunikasi dengan bahasanya sendiri sesuai anak, serta bercerita tentang gambar yang disediakan dengan bahasa yang jelas. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Posko Pelita Hati, dari jumlah satu kelas yang berisi 24 anak, terdapat lebih dari 50% anak yang kurang dalam berketerampilan berbahasa dan juga kurang memiliki keberanian dalam bercerita. Hal ini nampak ketika anak-anak diberikan kesempatan untuk tampil ke depan kelas untuk bercerita dan menyampaikan pendapatnya. Lanjut, Bun. Lanjut, Bun. Kurangnya melatih kemandirian anak sehingga anak belum memiliki keberanian ketika diminta untuk berbicara atau bercerita. Anak cenderung diam saja ketika diajak bicara dengan akibat dari kurangnya komunikasi. Kurangnya rasa percaya diri juga diperankan secara optimal. Faktor bahasa ibu berpengaruh terhadap bahasa anak, sehingga kita secara berbicara terkadang menggunakan bahasa Indonesia bercampur dengan Jawa. Ibu, tinjauan teoritik.
Pengertian keberanian berbicara. Menurut Hordok 94 dalam Madya 2016 menyatakan bahwa keterampilan berbahasa pada anak harus didukung dengan pemberadaan kata atau kosakata yang sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa. Sedangkan istilah bicara dijelaskan oleh Hordok dalam Baharudin 2014 sebagai bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan maksud, dan menurut Suhartono 2005 berbicara dapat diartikan suatu penyampaian maksud seorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Lanjut, Bun. Dapat disampaikan bahwa keterampilan berbahasa, kemampuan berbicara anak adalah kemampuan anak dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan yang digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu pada orang lain, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang-orang yang berada di sekitar anak. Pengertian bermain makro. Latif dalam Anissa Rahman 2019 bahwa bermain peran makro adalah anak bermain menjadi tokoh menggunakan alat berukuran seperti sesungguhnya yang digunakan anak untuk menciptakan dan memainkan peran. Moklisatun 93 bahwa bermain peran merupakan suatu kejadian yang memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda sekitar anak pada situasi tertentu sehingga dapat dipakai oleh anak untuk mengembangkan daya khayal, imajinasi sehingga dapat menghayati tujuan dan kegiatan tersebut. Menurut Vygotsky 2001, metode bermain peran adalah main peran tersebut juga main simbolis, pura-pura, fantasi, imajinasi, atau bermain drama sangat penting untuk perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak pada usia 3-6 tahun. Lanjut, Bun. Bermain peran merupakan suatu kejadian yang memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda sekitar anak pada situasi tertentu sehingga dapat dipakai oleh anak. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir. Untuk kerangka berpikir, kondisi awal yaitu guru dalam menggunakan pembelajaran yang bervariasi. Peserta didik anak kurang memiliki keberanian dalam berbicara. Untuk tindakannya, menggunakan kegiatan makro atau bermain peran dalam upaya meningkatkan keberanian berbicara. Diadakan siklus pertama, yaitu anak lebih berani berbicara saat pembelajaran. Kondisi akhir, perkembangan keberanian anak dalam berbicara dan berbahasa menjadi lebih baik. Sehingga ada siklus 2, anak lebih berani dan lebih dan temannya. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut. Bahwa melalui kegiatan makro atau bermain peran dapat meningkatkan keberanian berbicara anak di pos PAUD Pelita Hati. Bab 3 setting waktu. Ya, setting waktu. Setting waktu berhubungan dengan waktu pelaksanaan penelitian. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada semester gasal tahun pembelajaran 2022-2023 dan penelitian dilakukan melalui pembelajaran daring. Yang kedua, setting tempat. Penelitian ini berlangsung di pos PAUD Pelita Hati karena penelitian adalah tenaga pengajar di lembaga tersebut dan penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Lanjut, Bun. Subjek penelitian. Sumber data yang pertama, subjek penelitian pertama yaitu sumber data yang di antara peserta didik pos PAUD Pelita Hati yang berjumlah 24 anak, guru pos PAUD Pelita Hati dan teman sejawat, lembar hasil observasi sebagai
sebagai pembelajaran oleh peserta didik di pos PAUD Pelita Hati dan wawancara dengan guru pos PAUD Pelita Hati. Lanjut, Bun. Teknik dan alat pengumpulan data. Teknik dan pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam setiap penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas ini, teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Validasi data. Semua data yang telah dikumpulkan harus terjamin kebenarannya atau objektivitasnya. Maka diperlukan triangulasi data untuk memastikannya. Yang pertama yaitu triangulasi sumber, yaitu memastikan sumber data penelitian. Yang kedua, metode yang yaitu memastikan metode yang digunakan yaitu metode observasi dan wawancara. Yang ketiga, triangulasi alat yaitu memastikan alat pengumpulan data yang digunakan seperti lembar observasi dan lembar wawancara. Indikator kinerja, penelitian tindakan kelas ini dinyatakan berhasil apabila memiliki indikator keberhasilan. Adapun indikator keberhasilan yaitu 1. Guru terampil mengelola proses pembelajaran dalam kegiatan bermain peran makro untuk meningkatkan keberanian berbicara anak usia 3-4 tahun yang ditandai dengan aktivitas guru dalam kategori baik di lembar observasi. Yang kedua, peserta didik di pos PAUD Pelita Hati mencapai 75% mengalami